Belum main tapi udah ganas, Kapten Persib sukses buat panas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Mark selaku daripada Kapten Persib Bandung yang bisa kita bilang menjadi bintang di press conference Piala Presiden tahun 2025. Iya. Bukan kaleng-kaleng guys, beliau yang statusnya sebagai pemain naturalisasi memberikan contoh kepada seluruh pemain Liga 1 Indonesia bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar serta cetar membahana. Iya. Jadi kita tahu Mark ini memang kaptennya Persib dan layak kenapa dikasih kapten, ya inilah jadi alasannya. Kenapa? Lihat komunikasi yang dia buat guys. Di depan orang-orang banyak penonton dan juga di depan ketua umum PSSI dan juga perwakilan daripada setiap pemain dari masing-masing klub peserta Piala Presiden, bagaimana Mark mencairkan suasana serta memberikan pesan yang nyata. Ngeri. Nah, jadi di situ yang paling menarik ketika ada sindiran-sindiran ya, balas-balas sindiran ketika Marcelino yang di awal mengatakan bahwasanya ya ini sesuai dengan berdasarkan jam UK, baru dibalas sama Mark. Ini Indonesia ya, bukan UK. Iya. Ini kita melihat ada yang satu orang Indonesia tapi ke barat-baratan, yang satu orang barat tapi ke Indo-Indonesiaan. Iya. Just kidding. Nah, ini namanya juga masih canda-candaan aja sebelum laga. Makanya aku buat judul berita kali ini ya adalah tentang belum main tapi udah ganas. Bagaimana Mark belum lagi main di Piala Presiden udah ngasih sayur yang bisa kita bilang cukup menggelitik tapi tanpa menghilangkan isi daripada candaan tersebut, yaitu berupa semacam sayur. Ditambah lagi juga Kapten Persib ini sukses buat panas mungkin ya kan. Macam ya dibarengi dengan candaan lah intinya. Tapi yang paling menarik di sini adalah bagaimana semua peserta ya yang hadir dalam konferensi pers ini serius, semua sangat senang, semua sangat terbahak-bahak ya yang disampaikan oleh Mark sukses buat Pak Erick Thohir itu terbahak-bahak serius. Pak Erick Thohir asli nggak mingkem-mingkem mulutnya kalau udah Mark ngomong. Kenapa? Karena memang penuh isi semua, singkat, padat, dan tepat. Jadi wajar kenapa Coach Bojan ini tuh milih Mark jadi kapten guys. Serius, tengok aja cara dia ngomong itu. Udah nggak kayak orang Belanda sana deh, kayak udah orang Indonesia asli. Makanya ini kita salut nih kepada Mark ya kan. Betul-betul dia menjiwai warga negara Indonesia itu guys. Nah di sini juga Mark sangat pede ya untuk memberikan yang terbaik untuk Persib, dan dia juga sangat excited di Piala Presiden kali ini, dan dia juga bilang siap mengalahkan semua ya kan pesaing-pesaingnya, apalagi mereka ini baru juara Liga 1, pasti lagi fase dimana lagi optimisnya, dan itu wajar-wajar saja. Bahkan Mark juga buat shock Pak Erick Thohir ya kan. Gimana itu? Dia bilang, aku udah pernah juara semuanya katanya, tapi cuma Piala Presiden yang nggak ada. Pak Erick Thohir, shock gitu ya kan. Luar biasa berarti Mark ini ya. Dia berbagai macam gelar juara udah diraihnya, tinggal Piala Presiden. Mantap. Dia juga semacam memberikan candaan kepada beberapa perwakilan daripada tim dengan mengatakan ya semoga aja Oxford nggak serius-serius kali mainnya. Karena memang kita ketahui di grup di Piala Presiden kali ini Oxford merupakan tim terkuat daripada tim-tim lainnya. Ya meskipun dia sebagai tim ini ya tim Liga 2 Inggris, tapi Liga 2 Inggris Inggris guys. Gimana kita kualitas Liga Inggris ya Liga Inggris lah gitu. Mau Liga 2 pokoknya Liga Inggris Liga Inggris gitu. Beda sama Liga 1 kan gitu. Yang jelas pasti kita kalah saing lah kompetitifnya dibanding dengan Liga 2 Inggris. Tapi sekali lagi kita main di Indonesia, apapun masih bisa terjadi sebenarnya. Mengingat cuaca mungkin yang kita bisa bilang agak panas. Tapi kalau di Bandung dingin ya kan. Jadi mungkin tapi Oxford kan nggak satu grup nih sama Persib Bandung kan. Persib Bandung satu grup sama Port FC dan juga Dewa United. Nah,
Di situ juga Mark Klok mengatakan bahwasannya dia pengen ngalahkan Asnawi. Yang mana Asnawi ini kan membela Port FC, karena kita tahu Persib ini belum pernah menang melawan Port FC kan. Kemarin itu kalah malah di kandang lawan Port FC, sehingga mereka nggak melaju ke fase selanjutnya di ACL 2. Sangat-sangat disayangkan sebenarnya, padahal itu sebentar lagi, dikit lagi udah bisa lolos. Mungkin karena telat panas ya Persib ya, di awal-awal kompetisi sempat banyak kehilangan poin. Malah pas di akhir udah mulai menemukan performa terbaik dan baru bisa mendapatkan poin. Semoga aja di tahun ini Persib nggak lagi telat panas. Semoga aja langsung digeber ya kan, digecar dan terus di awal tahun ini, sehingga ketika di awal tahun sudah bisa mendapatkan poin yang banyak di ACL 2. Karena Persib lah andalan kita di Asia ini guys, di ACL 2. Jadi mau siapapun kita, supporter apapun kita, selagi membawa nama Indonesia harus kita dukung, meskipun itu adalah klub rival kita, seperti itu. Nah, di sini juga Mark Klok mengucapkan ya selamat ya, dan juga terima kasih ya, banyak terima kasih sih kepada seluruh bisa kita bilang media, supporter, dan gitu juga sponsor. Memang Mark Klok juga agak shock juga ngelihat total hadiah yang bisa kita bilang gila, memang Piala Presiden nih ya. Baik ahli sponsor ya, serius. Tengoklah di papan iklan itu, hampir berapa itu, banyak kali, Mineral, baru Pik, baru Video, Indosiar, Sinarmas, banyak lah. Pokoknya capek kalau kita baca satu-satu ya kan. Jadi wajar aja kalau hadiahnya itu lebih besar daripada Liga 1 guys. Kompetisi bentar tapi hadiahnya lebih besar pada Liga 1. Liga 1 kompetisi setahun tapi hadiahnya lebih dikit daripada daripada Piala Presiden. Iya. Ya, walaupun sebenarnya aku tahu orang Persib juga tidak menargetkan juara ya, karena memang kebetulan mereka juga lagi dalam membangun tim, membangun chemistry dengan para pemain-pemain yang baru ya. Jadi wajar-wajar saja jika Coach Bojan juga tidak menargetkan juara, karena juga Coach Bojan menurut pengalamannya melatih mau baik itu di Liga Malaysia sebelumnya, ketika ada turnamen-turnamen pramusim dia pasti tidak akan terlalu serius, karena fokus dia adalah Liga 1 dan ACL 2. Karena takutnya terlalu serius pun nanti mati-matian bermain di kompetisi pramusim ini, tiba-tiba ada yang cedera, itu menjadi kerugian yang cukup besar bagi Coach Bojan dan timnya guys, seperti itu. Jadi ya patut kita apresiasi sih, memilah-milih mana yang lebih prioritas gitu. Sama kayak AFF Championship sama ACL 2. Iya. Ya kan, dipaksa Persib ikut nggak tahu deh, Persib lebih milih ACL 2 ketimbang AFF Championship. Oke. Nah, di sini sebelum menutup juga Mark Klok memberikan speech yang cukup berkelas. Berkelasnya karena dia mengucapkan selamat datang, kata dia kan, nanti di Bandung. Semoga Boboto bisa buat happy mereka. Jadi ya semoga aja Boboto menyambut para pemain layaknya Dewa dan juga Port FC ini dengan sangat nyaman, sehingga mereka merasa happy tinggal di Bandung. Tapi, ini ada tapinya. Ini yang berkelas buat speech daripada Mark Klok ini, keren kali punchline-nya. Jadi oke lah ya kan, semoga kalian happy ya nanti ya di Bandung ya, Boboto bisa buat kalian happy. Tapi yang lebih penting buat Persib Bandung happy. Iya. Berarti secara gak langsung kalian happy di sini, disambut baik dengan Boboto, tapi yang paling terpenting adalah buat Persibnya happy. Berarti secara gak langsung kalian kalah meskipun kalian happy disambut oleh Boboto. Luar biasa di sini. Mark Klok berkelas sekali, sumpah. Ditambah lagi dengan kata hatur nuhunnya. Iya. Gile-gile, kelas sekali daripada seorang kapten, seorang leader daripada Persib Bandung. Jadi wajar saja ya kalau bisa kita bilang Persib ini menunjuk Mark Klok sebagai ketua, sebagai kapten. Bayangkan guys, komunikasinya begitu baik. Dia tuh lihai bicara bahasa Indonesia. Lihat aja. Asli sedap kali bahasa Indonesianya, bukan kayak pemain-pemain lain ya. Kalau udah ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Indonesia dan dia juga bisa bahasa Belanda dan dia juga bisa bahasa Inggris. Jadi ini sangat mudah untuk bisa kita bilang ya, memberikan motivasi atau mungkin arahan, serta juga ya kerjasama dengan para
pemain Persib Bandung lainnya yang mana datang dari berbagai macam background. Dengan pemain lokal dia bisa ngomong bahasa Indonesia, dengan pemain asing dia bisa ngomong dengan bahasa Inggris, atau mungkin ada pemain dari Belanda, dia juga bisa mengucapkan dengan pakai bahasa Belanda. Jadi ini dengan keunggulan banyak bahasa yang dibuat oleh Mark Klok dan juga jiwa leadershipnya yang luar biasa, jadi sehingga memudahkan dia dalam memberikan instruksi kepada teman-temannya. Jadi makanya Coach Bojan nggak payah ketika di ruang ganti. Memang di ruang ganti Coach Bojan sempat mungkin memberikan instruksi, tapi sisanya waktu untuk Mark Klok memberikan motivasi. Gile. Nah, di sini juga Mark Klok apa bisa kita bilang ya, mencuri perhatian daripada seluruh penonton ya. Jadi dia itu bukan hanya lihai dalam komunikasi, tapi lihai juga dalam pamer skill ya. Kan di situ ada ajang untuk adu juggling kan, dan mengejutkannya semua diajak adu juggling cuma Mark Klok dan Ole Romeni yang paling sedap untuk ditonton. Bahkan Ole Romeni kalah sama Mark Klok dalam juggling bola. Ya, tapi semoga ya walaupun sebenarnya juggling bola nggak menentukan dia jadi juara presiden apa enggak, tapi setidaknya itu punya daya tarik tersendiri bahwasanya Mark Klok memang udah siap untuk kompetisi ini, dan Mark Klok betul-betul punya mental dalam bersaing mau dari segi apapun. Kelihatan dari ngomong dia pede, ketika tampil aksi juga dia pede. Gile. Makanya jadi nggak salah nih kalau aku kasih judul belum main tapi udah ganas, ya kan, Kapten Persib sukses buat Panas. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Mark Klok yang sukses buat Pak Erick Thohir terbahak-bahak di acara press conference Piala Presiden 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.